أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim qala al-istakhri warruyani min a'immatina kamalikan wa ahmada. Qala dawu sapa al-ustukhri imam ustukhri utawa sapa al-istakhri al-imam al-istakhri Waruyani ulan al-imam ar-ruyani min a'immatina sangking piro-piro imam kita kamalikan kaya Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad dawu innahuma tahirani minal ma'kuli innahuma sak temene rawuh lan baul iku tahirani kang suci karone iku tahirani kang suci karuni minal makuli sangking hayawan kang halal den pangan daginge walau rasat au qaat bahimatun hayyan fa in kana salban bihaitsu law zuri'a nabata famutanajjisun yughsalu wa yukalu wa illa fanajisun walau rasat lan lamun nelek au qaat utawa muntah apa bahimatun hayawan rumangkang apa bahimah habban ing wiji ya Allah ya Rabbi ya Karim fa in kana mongko lamun ana apa habban ana iku salban kang atos bihaitsu law zuri'ah kelawan sekirani lamun den tandur apa habban nabata mongko cukul apa hab famutanajjisun mana bahasa ini Izul apa jadi Ibnu famutanajjisun mongko utawi hab iku kang kena najis yughsalu den waso apa habban ya Allah ya Rabbi ya Karim yughsalu den waso apa habban wa yukalu lan den pangan apa habban wa ilalan lamun ora kana salban fanajisun mongko utawi hab iku kang najis walam yubayinu lan ora mertelake sapa fuqaha hukma ghairil habbi ing hukume liyane wiji kala dawuh sapa syekhuna guru ingsun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami walladzi yadhharu annahu in taghayyara an hali qabla al-bal'i walau yasiran fanajisun walladzi utai barang yadharu kang dhahir apa kang pertelo apa mah iku annahu sak temene ya Allah ya Rabbi ya Karim ghairul hab iku intaghayyara lamun dadi apa ghairul hab an halihi saking tingkai ghairul hab ya Allah ya Rabbi ya Karim qoblal bal'i ing dalem sadurunge den ulu itu ditelan walau yasiran senajan anane taghayyur iku kang kedhik fanajisun mongko utawi ghairul hab iku kang najis wa ilalan lamun ora taghayyara famutanajjisun mongko utawi ghairul hab iku kang kena najis wa fil majmu'ilan iku tetep ing dalem kitab majmu'
Lan iku tetep ing dalam kitab Majmu'an Syekh Nasrin saking Syekh Nasr. Al-afu utawi ma'fu utawi den ngapura an bauli baqarid diyasati. An bauli baqarid diyasati saking uyune sapi gilingan. Saking uyune sapi gilingan alal habbi ing atase wiji. Alal habbi ing atase wiji. Wa anil Juwaini lan iku den riwayatake saking Imam Juwaini tasdidun nakiri utawi bangetake ing ya Allah ya Rabbi ya Karim ingkar utawi bangetake ing ingkar alal bahsi ing atase bahas anhu saking bauli baqarid diyasah anhu saking bauli baqarid diyasah wa tadhhirihi lan nyuciake ing bauli baqarid diyasah mestine ngoten. Wa bahasalan bahas sapa al-Fazari al-Imam al-Fazari bahas al-afwa ing den ngapura ing den ma'fu an ba'ril fa'rati saking teleke tikus idza waqa'a ari kalane tumiba apa ba'ril fa'rah ari kalane tumiba apa ba'ril fa'rah tumiba fi ma'i ing dalem barang kang cower wa ammat lan umum apa al balwa cubo bihi kelawan ba'ril fa'rah wa amma ma yujadu ala waraqi ba'di syajari karrohwa wa amma ma anapun tawi barang yujadu kang den temu apa mah ala waraqi ba'di syajari ing atase godhonge setengah wit-witan karrohwati hale kaya untuk fanajisun mongko kang najis li'annahu yakhruju min batini ba'di didan li'annahu krana sak temene iku yakhruju metu min batini ba'di didani saking batine setengah pira-pira ular kama syuhida kaya oleh den tingali apa zalika mengkono khuruj walaisal ambaru rausan walaisalan ora ono apa al ambaru minyak ambar iku rausan kotorane hayawan khilafan halin ulayani liman maring ulama za'amahu kang nyipto sapa man ing kaunul ambari rausan bal huwa balik utawi ambar iku nabatun cukulan fil bahri ing dalem segara. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa madiyin wa wadiyin wa damin ila akhirih pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sekarang melanjutkan pembahasan tentang mandi. Ini terakhir pembahasan tentang mandi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wajazanya wajaza takasyufun lahu ailil ghusli fi khalwatin au bihadrati man yajuzu nadaruhu ila auratihi kazaujatin wa amatin wasatru afdalu. Hukumnya diperbolehkan untuk membuka aurat dalam rangka mandi, tapi dalam kondisi atau tempat sepi. Wajaza takasyufun ailil ghusli, ya, wajaza takasyufun lahu ailil ghusli fi khalwatin. Diperbolehkan untuk membuka aurat dalam rangka mandi pada kondisi atau tempat yang sepi. Jadi misalkan begini, Pak. Ada seseorang kondisinya mandi. Kan aurat itu nggak boleh dibuka. Aurat itu tentu ma yahrumu nadharuhu wa ma yajibu satruhu. Yang namanya aurat itu sesuatu yang haram dilihat
dan tentunya haram untuk karena haram dilihat, otomatis wajib untuk ditutupi. Nah sekarang bagaimana ketika seseorang itu kondisinya mandi? Apakah kalau mandi dia juga tetap dihukumi haram membuka auratnya? Ternyata wajazat takasyufun lau ailil husan. Hukumnya diperbolehkan membuka aurat dalam rangka mandi. Jadi kalau mandi boleh membuka aurat. Tapi ada syaratnya, fi khalwatin. Dalam kondisi sepi. Artinya meskipun kamu mandi sekalipun, tapi kalau kondisinya tidak sepi, maka hukumnya haram untuk membuka aurat. Paham ya? Paham ya? Wong adus kok, gak mudah terus piye? Adus ki mudah oleh, tapi fi khalwatin. Jaza takasyufun lau ailil ghusl itu fi khalwatin. Dalam kondisi sepi. Sepi. Baru boleh membuka aurat. Gak sepi, Gus. Ada orang, gak boleh berarti. Au bihadrati man yajuzu nadharuhu ila aurati. Kazaujatin wa amatin. Atau boleh membuka aurat karena mandi dalam kondisi atau di tempat di hadapan orang-orang yang boleh untuk melihat kepada aurat kita. Nggak sepi, ada orang. Tapi orang-orang yang ada di depan kita itu, di hadapan kita itu, adalah orang-orang yang memang diperbolehkan untuk melihat aurat kita. Contohnya siapa? Zaujah, istrinya. Lah atus saya bojone apa Gus? Atus bojone masih muda-muda ya oleh ae. Paham ya? Ini karena memang bihadrati man yajuzu nadharuhu ila aurati. Karena ini di hadapan orang-orang yang diperbolehkan untuk melihat aurat. Tapi kalau orang-orang yang tidak boleh melihat aurat, tentu tidak boleh hukumnya. Contoh, saya mandi Gus, ada mahram. Saudara perempuan gimana tidak boleh? Karena mahram kan tidak boleh melihat pada batasan aurat. Kalau melihat yang bukan aurat mungkin boleh. Tapi kalau aurat kan tidak boleh tetap. Apalagi nanti unsurnya bisyahwat. Itu tentu beda lagi. Yang jelas, hukum diperbolehkannya membuka aurat dalam rangka mandi, itu hanya berlaku dalam kondisi sepi. Atau andai kata nggak sepi, hanya orang-orang yang boleh untuk melihat aurat kita yang menjadikan membuka aurat itu tidak haram. Yang tidak diharamkan itu manakala kita membuka auratnya itu di hadapan orang-orang yang memang tidak haram untuk melihat aurat kita. Tapi kalau orang-orang yang haram untuk melihat aurat kita, mau bagaimanapun haram. Tidak boleh. Paham ya? Wasatur afdal. Meskipun toh seperti istri itu legal, boleh. Untuk kita tidak menutup aurat ketika mandi. Mandi bareng istri gak menutup auratnya, tidak apa-apa. Tapi tetap wasatur afdal. Andai kata ditutupi itu lebih baik. Wasatru afdal. Andai kata auratnya ditutup itu lebih baik. Lebih afdal. Waharuma ingkana sammaman yahrumu nadharuhu ilaiha. Ya. Kamu harus paham tadi koridornya apa? 2. Boleh membuka aurat dalam rangka mandi. 1. Yang kedua, dalam kondisi sepi. 2 ya unsurnya ya. 1 dalam kondisi sepi. Yang kedua dalam rangka mandi. Artinya ada keperluan. Ataupun dalam rangka mandi, tidak sepi tapi ada orang yang tidak haram untuk melihat aurat kita. Paham? Ruk, apa tadi? 1. Saya kecap muni paham. 2 unsur. Boleh membuka aurat dalam rangka mandi dan dalam kondisi sepi. Atau yang kedua, dalam rangka mandi dan orang yang di hadapan orang yang diperbolehkan melihat aurat kita. Oke ya. Sekarang waharuma ingkana sammaman yahrumu nadharuhu ilaiha. Otomatis karena yang legal itu di hadapan orang yang boleh melihat aurat kita, maka haram membuka aurat meskipun karena mandi di hadapan orang-orang yang haram untuk melihat aurat kita. Waharuma ingkana samma man yahrumu nadharuhu ilaiha.
Otomatis membuka aurat itu menjadi harum, menjadi haram. In kana samma man yahrumu nadharu ilaiha. Ketika di tempat itu ada orang-orang yang haram untuk melihat aurat kita. Yes. Ada orang lain, Gus. Benar, saya sama istri. Tapi ada orang lain kayak di kolam renang misalnya ya. Di kolam renang. Memang saya sama istri, Gus, tapi ada selain istri. Lah itu masalahnya. Maka kalau seperti itu, hukum membuka aurat tidaklah legal. Karena apa? Karena sama man yahrumu nadharu ilaiha. Karena di sana ada orang-orang yang tidak legal untuk melihat aurat kita. Sehingga hanya memenuhi satu kriteria saja, yaitu kriteria dalam rangka mandi, tapi tidak memenuhi kriteria yang kedua. Yes. Atau dibalik, kama haruma fil khalwah bila hajatin. Sebagaimana membuka aurat itu hukumnya haram meskipun kondisi sepi tanpa ada keperluan. Loh, kamu kondisi sepi di kamar sendirian, kamarnya dikunci, lah perlu dipaku, ya. Takut cor sendirian, tapi nggak ada hajat, nggak ada perlu apa-apa, tiba-tiba auratnya dibuka, boleh apa enggak, Ruk? Boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Boleh. Kenapa enggak boleh? Karena tidak apa. Loh, aku mau ngomong apa toh? Boleh membuka aurat apa rangkanya? Karena Loh, aku sakit mingkem kok, piye toh? Bah, mau aku ngomong apa? Boleh membuka aurat dalam rangka mandi. Dalam rangka mandi. Terus Kondisi sepi. dalam kondisi sepi. Ini sepi, tapi nggak karena mandi. Namanya tanpa ada hak, maka hukumnya Boleh. loh, piye toh? Boleh. Nggak boleh. Yang boleh itu kalau dua unsur ini terpenuhi. Satu, karena ada kepentingan misalkan mandi. Yes. Yang kedua, dalam kondisi sepi. Yes. Maka kalau salah satu tidak terpenuhi, ini nggak bisa. Makanya Ustaz awal ngomong tuh, harus dua ini terpenuhi unsurnya. Boleh membuka aurat dalam rangka mandi dan dalam kondisi sepi. Maka meskipun dalam kondisi sepi, kalau tidak ada keperluan semisal mandi, maka hukum membuka aurat hukumnya nggak boleh, haram. Paham? Paham? Sebagaimana kasus yang kedua tadi saya ngomong, boleh membuka aurat karena mandi di hadapan orang yang boleh melihat aurat kita. Nggak kondisi sepi. Di hadapan orang yang boleh melihat aurat kita. Itu boleh hukumnya. Karena dalam rangka mandi. Maka hukumnya haram membuka aurat meskipun dalam rangka mandi kalau di sana ada orang yang haram melihat aurat. Paham Pak? Jadi ini ada dua kelompok, Pak. Ada dua begini. Yang satu itu dua syarat, yang satu tetap dua syarat. Ini salah satu syaratnya nggak terpenuhi, nggak boleh. Paham? Paham toh? Apa jajal? Hukumnya diperbolehkan untuk membuka aurat pada kondisi atau dalam rangka mandi atau tempat yang sepi Dan bora. dan tempat yang sepi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka tidak bisa. Paham? Maka kalau ada orang di kamarnya sendirian sekalipun, nggak ada orang. Tapi kalau tidak ada rangkanya, membuka aurat itu hukumnya haram. Paham? Kamu di kamar sendirian, nggak ada orang. Kamarnya dikunci kalau perlu. Jendelanya ditutup, satirnya, tabirnya, semuanya ditutup. Nggak ada orang. Kamu buka aurat, tapi tanpa ada keperluan. Hukumnya haram. Karena tanpa ada keperluan. Kemudian wahalla fiha li'adna gharadin kamayan. Karena yang tidak boleh itu adalah membuka aurat dalam kondisi sepi tanpa ada hajat. Maka hukum membuka aurat itu hukumnya legal dalam kondisi sepi jika ada keperluan meskipun keperluannya sifatnya remeh. Hukum membuka aurat dalam kondisi sepi itu kan boleh kalau ada keperluan. Yang diharamkan tadi itu bila mana tidak ada keperluan.
Kalau ada keperluan, meskipun keperluannya itu adnal gharad, keperluan yang sifatnya itu sangat remeh, itu memperbolehkan seseorang untuk membuka aurat dalam kondisi sepi. Ada keperluan, meskipun keperluannya remeh. Contoh, keperluan remeh itu seperti contoh, orang ketika di kamar, kalau dia tidak membuka auratnya, khawatir bajunya kotor. Baju dinas. Kalau TNI baju dinas. Iki lihat agak kelesetan, Gus. Kotor. Minimal lungset. Ya. Sehingga karena saya nggak punya baju lagi, baju saya kotor semua. Maka saya lepaslah baju ini. Akhirnya saya di kamar buka aurat. Yes. Dalam kondisi sepi tapi. Ini boleh nggak, Gus? Apa alasannya tadi? Alasannya agar bajunya nggak kotor. Boleh, boleh. Masa alasan baju kotor aja boleh membuka aurat? Nah ini. Karena alasan yang memperbolehkan orang untuk membuka aurat dalam kondisi sepi itu cukup adnal gharad. Cukup tujuan yang remeh. Cukup alasan yang remeh. Tidak perlu yang sampai tinggi. Paham saya? Yes, ya. Makanya aku contohnya kayak ini. Faruk. Panas-panas hawa ini. Panas rek. Insyaallah. Saupumu. Akhirnya buka kelambi blejet. Alhamdulillah dikipasi pas nih sorry. Apa alasannya kok mudor nang kamar? ISIS. Oleh ISIS sumuk boleh. Kalau alasan kan gak sumbut, Pak ya. Mek tolek ISIS marungono membuka aurat. Nah, membuka aurat itu dalam kondisi sepi dilegalkan dalam rangka alasan apapun meskipun itu remeh. Tapi tetap catatannya ya, wahalla fiha. Yang diperbolehkan membuka aurat dengan alasan seremeh apapun itu fiha, ai fil khalwah. Dalam kondisi sepi. Ala ku nyangkruk mbek kancamu ya ora oleh, sumuk rek lambine cuwoplok. Kipasa tidak boleh, paham ya? Yang boleh itu kalau fiha ay fil khalwah, kalau dalam kondisi sepi. Tapi kalau nggak dalam kondisi sepi tidak boleh. Jadi alasan seremeh apapun itu memperbolehkan untuk membuka aurat karena kondisinya sudah didukung dengan sepi, paham ya? Oleh orang sepi jelas orang oleh, mana maksudnya? Mosok alasan mek wedi klambine regethok ae oleh buka aurat kan kondisinya sepi. Jadi cukup alasan seminimal apapun sehingga memperbolehkan untuk membuka aurat. Paham? Kenapa alasannya cukup remeh saja? Karena sudah didukung oleh kondisi sepi. Sehingga alasan yang remeh sekalipun itu memperbolehkan seseorang untuk membuka aurat. Paham? Paham? Yes. Kemudian wasaniya aitsani syurutis shalah taharatu badanin wa minhu dakhilul fami wal anfi wal aidi. Sekarang syarat yang kedua. Dari kemarin kan membahas wudu. Wudu, tayamum, mandi besar, itu semuanya membahas syarat pertama sholat. Syarat pertama sholat adalah suci dari hadas. Syarat pertama sholat adalah suci dari hadas. Kemudian Fathul Mu'in yang bahas suci dari hadas itu ada wudu, ada tayamum, ada mandi besar, panjang, sampai berbulan-bulan. Baru sekarang rukun. Syarat sholat yang kedua. Fathul Mu'in ini lagi. Moro-moro syarat sholat yang kedua. Kapan yang pertama nih? Biyen gawe kan. Biyen ya. Syarat pertama sholat dulu sudah. Yang pertama, suci dari hadas. Yaitu wudhu kalau punya hadas kecil. Tayamum kalau nggak ada air. Mandi besar kalau hadas besar. Itu semuanya dalam koridor syarat sholat yang pertama yaitu suci dari hadas. Wis. Kocoro wingi gambar apa nih? Gambar ini pagar. Apa gambar segitiga ini? Ini padahal gambare. Nah, serah ketemu terus piye? Caratane ngono kuwi. Sekarang yang kedua, syaratnya sholat adalah toharatul badan. Sholat itu harus dalam kondisi badan suci. Syarat yang kedua, badan itu harus dalam kondisi suci. Suci dari najis. Syarat yang kedua, sholat itu harus sucinya badan dari najis. Badan itu mana saja, Gus? Badan itu semuanya. Mungkin kita hanya menganggap badan itu ya yang kita ketahui saja, tangan, wajah itu badan. Padahal enggak. Wa minhu dakhilal fami. Termasuk badan yang artinya ketika sholat disyaratkan harus suci adalah dakhilul fam. Mulut bagian dalam. Tahu mulut bagian dalam? Ini mulut bagian dalam. Ini disyaratkan harus suci karena itu termasuk badan. Di mana badan ketika sholat disyaratkan harus suci. Makanya kalau kamu gusinya berdarah, digengem, arti digengem ya? Digengem, digemu itu lah
Iya, dingengem iki ditahan, Pak. Itu ada babak lo ngerti yo. Iku jenenge dingengem. Mbok bahasa Indonesia apa ora ro aku. Misalkan kamu dalam mulut kamu ada darah dari gusi ataupun gigi. Kamu biarkan dingengem, tahan. Kok ae mari salat dibuak. Kok nang jero kene ae kok. Sing syarat najis kan awake. Iki kan gak. Oh, salah kamu. Badan itu harus suci dari najis, termasuk badan adalah bagian dalam daripada mulut. Sehingga kalau mulut kamu berdarah, mulut kamu ada najis, maka harus dikeluarkan agar tidak membatalkan terhadap salat. Wal anfi, begitu juga bagian dalam dari hidung. Anfun, apa artinya anfun? Dalamnya hidung, ini termasuk area badan yang disyaratkan harus suci ketika sholat. Maka kalau kamu sholat di tengah-tengah sholat ada darah, apa mimisan bahasa Indonesia? Iya, ada darah mimisan yang keluar dari dalam hidung. Meskipun mimisan itu nggak sampai keluar ke sini, hanya di dalam hidung sini, itu membatalkan sholat. Kan nggak keluar, Gus? Kan najisnya di dalam. Lah, kamu harus tahu bahwa termasuk badan, area badan yang disyaratkan harus suci ketika sholat dari najis itu adalah dalamnya hidung. Paham? Maka kalau dalamnya hidung ini ada darah, maka itu membatalkan terhadap sholat. Paham ya? Nanti keterangan mendetailnya ke depan. Nanti ke depan ada keterangan panjangnya. Yang jelas dalamnya hidung ini termasuk daripada badan yang di situ disyaratkan harus suci. Walain dan juga mata. Mata ini juga sama, termasuk area badan yang disyaratkan suci ketika sholat. Wa malbusin wa ghairihi min kulli mahmulin lahu wa illam yataharrak bi harakatihi wa makanin yusalli fihi. Kemudian syarat yang kedua, ketika seseorang sholat harus suci malbusnya, suci pakaiannya. Malbus itu pakaian. Atau enggak harus pakaian, tapi wa ghairihi min kulli mahmulin lahu. Suci pakaiannya dan lain-lain, artinya dan lain-lain itu dalam kurung setiap hal yang dia bawa. Tuhan. Sucinya baju dan lain-lain dalam kurung setiap hal yang dia bawa. Pokok apapun yang dibawa oleh orang yang sholat itu semuanya disyaratkan harus suci. Tidak boleh ada najis. Sekarang pertanyaannya, yang dibawa oleh orang sholat itu apa saja? Peci kalau ada, serban kalau ada, baju kalau ada, kaos dalam kalau ada, jam kalau ada, cincin kalau ada, gelang kalau ada, sabuk kalau ada, ya, sarung kalau ada. Kenapa kok didetailkan, Gus? Soalnya ada lagi. Apa yang dibawa oleh orang sholat? Mic. Kamu tahu mic? Mic clip itu loh. Mikrofon yang buat sholat itu loh. Itu termasuk mahmulin lahu. Termasuk sesuatu yang dibawa oleh orang yang sholat. Sehingga disyaratkan mikrofon itu harus dalam kondisi suci. Wa illam yataharrak biharakati. Meskipun ujung mikrofon itu tidak bergerak karena gerakannya orang yang sholat. Paham? Meskipun ujungnya mikrofon itu tidak bergerak karena gerakannya orang yang sholat. Tak contohkan, ada orang punya serban, Pak. Serbannya panjang. Dia punya serban 3 meter. Meskipun disampir neng ini, menjulur ke bawah. Ini ya, kok cara serbanmu. Tak, nemplek nih sana ya. Set, ini ya. Paham, Pak? Paham ya? Karena serbannya memang panjang. Maka ujung sorbannya, ketika dia bergerak, ujung sorbannya bergerak nggak? Hei, kok dilerengi apa? Tidak. Serban ini endek ini, set sampai sekil, kobah. Tapi ujungnya nggak bakal bergerak. Ujungnya nggak bakalan bergerak. Ujungnya nggak bakal bergerak. Itu namanya mahmulin lahu yang lam yataharrak biharakatihi. Itu namanya sesuatu yang dibawa oleh orang yang sholat yang tidak bergerak karena gerakannya orang yang sholat. Beda sama serbannya bapak-bapak. Karena bapak-bapak nggak serban ya. Sabar neng ini. Ini ya taharruku biharakatihi. Ini bergerak-gerak karena gerakannya orang yang sholat. Ruku katut, ruku obah. Kalau serbannya panjang, srit.
sampai tutup sajadah ini, maka yang di ujung itu nggak akan bergerak-gerak karena gerakannya orang yang sholat, paham ya? Mau bagaimanapun bergerak atau tidak bergerak, tetap serban yang menjulur panjang itu tetap bernama serban. Dan serbannya itu dibawa oleh orang yang sholat. Maka kalau di ujung serbannya itu ada najis, meskipun panjang serbannya 30 meter, itu membatalkan sholatnya orang yang paham maksud saya? Kalau serban jarang. Yang saya bahas itu adalah mik. Kamu tahu mik clip itu? Mik clip itu? Sing dianggap mik kan gini tok. Padahal kabel itu sak nyambung ya. Kabel itu dua pak. Kadang lewat lompongan-lompongan nih masjid itu, sinangono telek tikus paham ya? Paham? Area kabel itu loh, kan sangat tidak terawat, tidak terbersihkan, tidak tersapu dan lain-lain. Misalkan di kabelnya mik itu ada najisnya, kotorannya, misalkan najis, kotorannya hewan, maka kotoran hewan yang ada di kabel itu membatalkan sholatnya orang yang lagi bawa mik itu. Paham? Kenapa kok membatalkan? Karena miknya dibawa oleh dia. Sedangkan kabel itu sepanjang apapun tetap rangkaian daripada mik. Paham? Hah? Loh iya. Kan gak bagus. Sing digawa kan sing iki. Loh, lah ngetmu sing digawa sing iki tok. Pokok nyambung kan jenenge ya. Paham ora? Paham ora? Ngono lho maksudnya iki. Itu bahasanya kitab wa illam yataharrak bi harakati. Meskipun tidak bergerak-gerak karena gerakannya orang yang salah. Yes. Hukum ini berbeda dengan serban yang dianggap penghalang sujud. Hukum ini berbeda dengan hukum serban, hukum kain, hukum penghalang dalam sujud. Kalau ada serban segini, pendek, seret, kan pendek ya. Ini kalau kita gerak ya. Pada saat sujud, seret, pada saat sujud kan ngelembreh, ngerti ngelembreh ya? Menjulur. Kamu sujudi, set subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pertanyaannya, sahkah sujudnya orang yang ketika dia sujud terhalang oleh sorban ini? Sahkah sujudnya orang yang ketika dia sujud terhalang oleh sorban yang ada di pundaknya ini? Sahkah? Itu tidak sah. Kalau sorbannya bergerak-gerak karena gerakan dia. Sorbannya pendek, 3 meter, 2 meter pendek. Pokoknya kalau dia bergerak, itu ujung yang dia gunakan sujud itu bergerak. Itu membatalkan ketika disujudi. Kan akeh pak, bapak-bapak jamaah masjid biasanya. Ini ya. Berat. Ketika sujud menjulur sorbannya. Set gini. Sujud. Ces. Pas ketika bangun terbawa lagi sorbannya ini. Wong pancen mau ngelebretok. Oh, terus ya. Paham? Itu kalau sorbannya bergerak-gerak karena gerakan dia. Tapi kalau sorbannya tidak bergerak-gerak karena gerakan dia, maka kalau dia yang disujudi adalah ujung sorban yang tidak bergerak, tidak membatalkan sholat. Paham? Paham? Tinggi badan kamu 150 ke pundak misalkan. Berarti sorbannya 150 tes sampai lantai. Tes. Ke depannya 2 meter, 3 meter setengah. Berarti ujung sorbannya bergerak nggak karena gerakan kamu? Nggak bergerak. Kemudian kamu sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud di atas sorban kamu. Salat kamu batal nggak? Tidak batal. Karena kamu sujud di atas sorban itu sama dengan sujud di atas sajadah. Karena tidak bergerak karena gerakan kamu. Tapi kalau sorbannya pendek, bergerak karena gerakannya orang yang sholat, itu membatalkan sholat. Kamu paham bedanya? Kamu paham bedanya, Ruk? Paham. Piye bedanya kasus sing sing mau? Yang satu kan pendek. Loh, kok kasus sing pendek? Kan 2 kasus lagi mau, Mbak. Oh, sing mik. Kamu paham bedanya apa? Yang mik kan kalau di buat sholat kan kabel kan ikut gerak. Subhanallah. Bedanya ku lho ngene, Mbak. Sesuatu yang dibawa oleh orang yang sholat, tengok nih. Sesuatu yang dibawa oleh orang yang sholat, kalau untuk urusan najis, baik bergerak karena gerakannya orang yang sholat atau tidak, maka itu membatalkan sholat. Paham? Saya tak takon tenan, paham orang mantuk gaya tok enggak paham.
Iku wong poso jangan ada ngomong sih mam. Pandane pancet ae. Paham ora? Baleni. Ayo ngene kondo. Enggak apa-apa kondo ojo. Kowe om paham ngono. Kalau untuk urusan najis, sesuatu yang dibawa oleh orang sholat, kan ini tambah syarat. Orang sholat itu syaratnya harus suci badannya. Harus suci pakaiannya. Bukan cuma pakaian. Apapun yang dibawa oleh orang yang sholat itu harus dalam kondisi suci. Nah sekarang ini membahas sebatas mana sesuatu itu dianggap dibawa oleh orang yang sholat. Paham? Sebatas mana sesuatu itu dibawa oleh orang yang sholat. Apakah sesuatu yang dibawa itu yang cuma di badannya saja atau julurannya juga iya? Paham julurannya? Kok kayak keterangan dua wong ini tambah gak paham. Mik iku sing nempel nang awak kan ya mulai sampai sikil tok tambah. Kabel sing dawa kuwi. Iku dianggap dibawa apa enggak? Enggak. Iya dibawa. Loh, makanya itu jelas. Kalau untuk urusan sholat disyaratkan suci dari najis, maka apapun yang dibawa oleh orang yang sholat itu harus suci dari najis. Meskipun sesuatu itu tidak bergerak karena gerakannya orang yang sholat. Paham? Meskipun sesuatu itu tidak bergerak karena gerakannya orang yang sholat. Ya mik kuwi mau lho. Kabel dua wo. Pucuke kabel dawa iku apa balik awak dhewe obah? Gak obah kan? Meskipun itu tidak bergerak karena gerakan kita, tetap ketika ada najisnya menjadikan sholat kita batal. Paham? Tapi kalau untuk sujud, sesuatu yang dianggap penghalang ketika kita sujud, itu hanya sesuatu yang bergerak karena gerakan kita. Untuk sesuatu yang tidak bergerak karena gerakan kita tidak dianggap sebagai penghalang. Paham beda nih? Apa beda nih? Paham? Yang satu harus suci dari najis Paruk janpeh. Mau ora paham, Mbah? Loh. Beda niku mek dua kata tok. Kalau untuk urusan najis, meskipun tidak bergerak karena gerakan orang sholat, berpengaruh. Kalau untuk masalah penghalang sujud, jika tidak bergerak karena gerakan orang yang sholat, tidak berpengaruh. Itu tidak beda nih. Saya langan-langanan sih. Pun, ayo, Ajal. Ben ono oleh ya sing ngongklo-ngongklo luwe ngene iki. Ayo kowe pagar apa ame ge opo to. Ayo. Kalau untuk najis itu sesuatu yang menjulur. Kok enggak menjulur itu? Kabeh menjulur, Mbak. Sing dibahas ora menjulur. Loh, kowe iki panggae to? Jajal Ibnu yo, ayo Ibnu yo, marakmu yo. Rungokne. Urusan membahasakan itu terserah, gak kudu koyo aku. Tapi wong iki teko omongane ketok paham ora paham ketok no mesti. Oh, lek iki jelas ra nyantol ngene iki, ngono lho. Ora kudu kok. Lah Gus Faiz kudu padha plek ambek omongane. Enggak, aku kudu padha plek. Tapi kan kamu ngomong itu saya bisa mengukur to, Pak. Oh, kowe iki paham, kowe iki ra paham bisa aku ngukur. Ayo, Ibnu Jajal, piye bedane? Tadi yang pertama, kalau untuk urusan najis itu pakaian itu semuanya ikut najis. Jika salah satu ada yang kena najis ikut semuanya. Meskipun yang kena najis itu bukan yang kita bawa tapi yang satu saluran sama yang kita pakai. Meskipun tidak bergerak. Karena gerakan sholat. Gerakannya orang yang sholat. Gerakannya orang yang sholat itu termasuk ikut najis. Terus. Yang satunya untuk sujud. Kalau untuk yang sujud, jika tidak bergerak, tidak berpengaruh, dan jika bergerak berpengaruh dalam sholatnya. Intinya aku sih tahu. Kalau tidak bergerak itu yang berpengaruh. Lek bergerak itu jelas, Mbak.
Baik itu kasus najis ataupun kasus penghalang sujud. Kalau bergerak itu ngaruh. Tapi yang dibahas itu adalah kalau tidak bergerak. Mergo lek wis gak bergerak iku barang liya, paham kowe? Lek wis gak bergerak iku barang liya. Kok cara wong bahas, lah lapo? Wong najis nang kono kok, nang pojok kabeh mixer kok. Wong kena hukum sembayange gak sah. Loh, masalahnya kabel kuwi mau menjulur dari badannya orang yang sholat. Tapi kan wis waduh loh, ini gak bahas ado. Meskipun jauh, meskipun seakan gak nyambung karena tidak bergerak, ketika orangnya bergerak, tetap itu akan mempengaruhi kesahan sholat dalam perihal najis. Ngono lho. Tapi kalau serban dawa 10 meter, Pak. Lek pucuke sing ora obah-obah kelawan obahmu, mbok sujuti ora ngaruh. Kuwi koyo sajadah. Salatmu tetap sah. Tapi lek serbanmu sak opel nang kene, sajadah cilik lho biasanya untuk desa, digawe serban ngene ya. Nang ngene desane soalnya Belanja negara. Sajadah cilik gawe serban. Marun wae sujud delewer. Barang delewer disujudi. Allahu Akbar ngene. Ya batal Pakde salate Pakde. Karena itu bergerak karena gerakan kamu. Paham? Ruk. Pagar. Iki penting. Lah lek kowe saiki wae iso ngomong, dan yo meneh-meneh. Tambah iso ngomong kowe. Wa makanin yusalla fihi. Begitu juga syarat salat adalah disyaratkan harus suci tempatnya. Salat itu disyaratkan harus suci tempatnya. Tempat salatnya. Tempat sholat itu Pak, teman-teman, tempat sholat itu adalah area-area yang memang menyentuh badan. Sehingga kalau untuk titik-titik yang tidak menyentuh badan, meskipun itu dalam kotaan area sholat, tidak membatalkan sholat. Paham maksud saya? Misalkan, kamu kalau sholat butuh berapa lantai untuk sholat? 2 lantai ya. Lantai ukuran 50 kali 50 ini, kalau untuk sajadah kamu, tempat sholat kamu kan 2 lantai. Misalkan di 2 lantai yang sedang kamu sholati itu ada kotorannya, ono telek pitike, ada kotoran ayamnya di tengah-tengah. Tapi pada saat kamu berdiri, kaki kamu nggak nginjak itu. Pada saat kamu sujud, tangan kamu nggak menginjak itu. Jidat kamu nggak mengenai itu. Lutut kamu juga nggak mengenai itu. Hukum sholatnya sah atau enggak? Meskipun itu ada di sajadah kamu. Apa maksud saya? Karena yang jadi tolak ukur tempatnya sholat yang harus suci itu adalah titik yang langsung menyentuh tubuh. Kalau untuk titik yang tidak langsung menyentuh tubuh, itu tidak berpengaruh kepada kesahan sholat. Artinya sholatnya tetap sah. Paham? Paham? Oke? Tadi lo ono sajadah kok ono teleke. Aduh, ono teleke guys, guys. Kalau sekira nanti orang nggak akan menempati itu, tempati saja. Paham ya? Hukumnya sah atau sah? Meskipun nanti mungkin makruh. Tapi lek koyo Jumatan ngono, Pak, iki gak bakal genggonan. Lek wong liya gak ngara gelem salat nang ngono. Soalnya dipikir gak sah salate, paham ya? Tapi lek koyo sonep ini kudu berani. Aku tak salat nang ngono. Wah, di samping aku salat mengajarkan fikih kepada orang, biar orang paham bahwa salat seperti ini hukumnya tetap sah. Ngono lho, pelajaran kuwi. Cara wong nginden delok Faruk sembayang nang kono. Faruk bendina ngaji fikih, Pak. Lek sampai ono telek di sembayang Mbak Faruk, berarti sembayang nasa jatuh ono telek iku gak popo. Karena lek ganjaran double, Pak. Ganjaran di sembayang, ganjaran di jamaah, ganjaran ini mulangi. Pahalanya mengajarkan. Itu penting. Ya lek sekiranya ku dianggap mulangi. Lek sekiranya dianggap stres ya aneh. Karo, lho stres Faruk iku. Sajatah ono telek kok disujuti, diga sembayang. Ya bagaimana lek kuwi? Cerita mungkin. Pun fala tasihhu as-salatu ma'ahu walau nasiyan au jahilan biwujudihi au biqaulihi mubtilan. Pun keterangan detailnya masalah najis lanjut besok ila akhirul alam. Saya gua ya surban. Wa ya buka. Alhamdulillah. Yang belum follow biar nggak ketinggalan kalau live ngaji. Kalau live ngaji biar nggak ketinggalan. Ngajinya setiap sore jam 4. Standby jam 4 lah. Ngaji Fathul Mu'in setiap sore. Biar nggak ketinggalan. Belum follow yang sudah full absen. Ngelewer ke lantai yang ketika orangnya gerak nggak ikut gerak. Winter ngono Bu Yulis saya kira. Alhamdulillah wa ya buka. Ibnu puasa nggak?
Puasa. Sekolah naik Bali, Gus. Makasih. Bali. Anu, buka di sini aja sih. Buka di sini aja aman. Faruk gak puasa kok. Aja Ibnu puasa. Faruk yang gak puasa. Ngawi Singosari Kenduruan Bojonegoro. Kapan datang pelayaran? Wow. Baru datang. Alhamdulillah. Banyumas, Oli Cirebon, Singosari, matur suwun sami-sami Bunda Siwi. Siap Gus, Oli Lawang baru masuk udah kesoren Bu Citra. Ngesake duit Gus batal ndak? Ora batal. Tapi sing apik wehne kene sik salat to, mbok mari salat tak wehne neh. Malang, Singasari adzan mari Badir. Terus duwe bojo ta Gus? Urung, terus piye? Tegal, Kalimantan Barat. Sehat walafiat selalu, amin. Pecinta Rasul tergelek. Habis lebaran libur berapa hari? Nggak tahu ya, kondisional aja. Kok sampun selesai jam piro wis maghrib, Bah? Faruk lakon, Wali Jepara. Nggak nyampe 50k tap-tap. Yang posting ulang aja dikit. Yang teman-teman kalau ngaji begitu masuk pojok kanan bawah langsung dipencet posting ulang sama di share di WA, di share di mana-mana. Jadi mungkin dari kontak WA kita ada 1-2 orang yang ikut ngaji, dapat pahalanya panjenengan. Karena barang-barang seperti ini meskipun remeh tapi penting untuk diketahui. Nggak ada Ibnu. Ngalor arek ya. Kediri Gunung Kidul hadir Lumajang, alhamdulillah siam Gus nggih. Pemalang, Ampel Surabaya, Oli Jember. Nanti malam rutinan. Nanti malam habis isya rutinan cowok cewek area Surabaya Raya, Surabaya Sidoarjo Gresik ikut rutinan ke sini. Yang nggak tahu lokasinya buka di Google Map aja. Dalem Yemas Fakor gitu. Atau chat saya. Mana? Jakarta Pusat, Wonogiri, Indramayu, Pasuruan, Oli Bunga. Kenapa lebih nyental kalau dengerin di sini ya? Lebih nyental. Tapi masih lebih nyental. Cerdas kula meskipun puasa alhamdulillah. Wali Madura Jeng Timur Kediri. Barokah Gus Cikarang. Sumeneb Banjar Kemuning. Gunung Kidul Jombang, Batang. Najisnya di bawah sajadah pripun. Besok pembahasannya. Purwodadi Tulungagung. Bu Hamidah Gawuyu. Mandap Gus mau carikan buat buka puasa anak. Kalau emaknya nggak puasa siap. Gawuyu ngomong. Magelang, Blitar, asli Bunti Surabaya, Madiun, Sumeneb, Jepara, Rejoso, Muntilan, Temanggung. Gus, antara puasa kodok dan melayani hasrat suami lebih diutamakan mana? Kalau puasa kodok nggak boleh dibatalkan. Biar mondok pinten tahun Gus, kok iso ngelontok ilmu nih non. Teng ploso kurang lebih 9 tahun. Ini lah Ibnu. Mana bukannya? Sudah diambil dah. Oh iki loh. Pun saya buka dulu. Makasih banyak semuanya. Sehat selalu. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Yang belum follow nanti malam rutinan. Habis isya. Rutinan Surabaya sudah bersih ke sini rutinan ngaji. Alhamdulillah. Cowok cewek. Assalamualaikum.